Ya, jadi saya berpolitik ini sejak tahun 77. Kita aktif. Kalau LSM PC sendiri sejak tahun 1998. Jadi usia kita ini sudah 25 tahun. Sudah seperempat abad ini sebagai LSM yang mengkritisi perilaku politisi. Tidak ada niat buruk, tidak ada niat jahat. Hanya satu niat, bagaimana bangsa dan negara ini bisa berjalan sesuai dengan amanat konstitusi yang saat ini sudah semakin jauh dari harapan, tapi dengan pemilihan 2024 akan datang akan bisa kembali. Mudah-mudahan bisa akan menata wajah bangsa ke depan. Makanya juga nanti kita juga selalu mengingatkan para masyarakat secara umum, hati-hatilah dalam memilih, karena salah memilih kita menjadi sengsara selama-lamanya, karena kesempatan 5 tahun itu maksimal. Tapi kadang-kadang bukan mereka salah memilih, mereka nggak peduli, udah apatis karena sudah sengsara gitu. Ya, kalau orang baik tidak mau berpartisipasi dengan ini, orang buruk yang akan muncul. Nah, begitu orang buruknya muncul, ya jangan salahkan. Ya, sebenarnya orang jahat itu sedikit, karena diamnya orang baik. Nah, maka semena-mena lah orang jahat. Nah, disitulah channel kuncinya. Ini selalu berusaha supaya orang-orang baik, orang-orang pintar muncul. Jangan sungkan-sungkan, suarakan. Jadi berbuat. Perkara nanti itu berhasil tidak, serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Qulil haq walau kana murun, katakan hak itu walaupun berat. Jadi jangan sungkan-sungkan, sampaikan. Setidaknya di catatan itu ada gitu loh. Karena setiap detik kanan kiri ini ada malaikat yang setiap hari mencatat apa yang kita lakukan sekarang, itu semuanya tercatat. Jujur itu sakit, Jenderal. Jujur itu sulit, Jenderal. Itu sudah jadi omeo. Gitu. Ya, makanya saya juga kadang-kadang jadi kasihan, ya, prihatin juga, kita kasihan harus juga, sabar ya dan ikhlas. Itu lagi, Nah, kembali lagi, pemimpin ini masih ada waktu, segeralah bebenah, stop cawe-cawe, kesana kemari, duduk bareng, kumpulkan putra terbaik bangsa. Kita ada hajat besar, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan DPD, DPR. Itu hayu kita duduk bareng. Ada 3 calon, ada 5 calon, duduk sama-sama. Gantian. Kan masih waktu ini dunia ini masih panjang. Karena tidak ada yang milik dunia, ke Allah yang punya milik dunia ini, gitu loh. Siapapun tidak ada punya hak mutlak di dunia ini, hanya sementara. Jadi bergantian giliran. Kadang-kadang ini si A, besok si B, si C, nggak apa-apa. Jadi kalau kita mau bergiliran gitu, yang sabar ngantri gitu. Kalau sabar ngantri di belakang, insya Allah selamat. Tapi kalau dia nggak sabar nyerobot ke depan, kan tabrakan terjadi. Nah, di situ jadi insiden. Ini yang kita harapkan. Ya, kadang-kadang seperti tadi kita mencoba, gagal, mencoba dan gagal. Kalau memang Allah memberikan keberhasilan, ya apa salahnya? Ya, kembali lagi seperti Anies tadi. Anies itu tidak bermimpi mau jadi gubernur, tiba-tiba jadi gubernur. Tidak bermimpi mau jadi presiden, dia menuntaskan kerjaannya. Dia ditawari oleh Prabowo jadi wakil saya, dia nggak mau. Dia belum selesai tugasnya dia tidak mimpi dulu. Nah, nanti setelah selesai tugas saya, baru saya mau ngomong. Itu pun desakan orang dari mana-mana, makanya dia bersedia, tapi dengan catatan bukan dia yang menawarkan dirinya. Nah, pemimpin yang mode seperti ini yang bisa diharapkan ke depan. Insya Allah di 2024 ini semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak terjadi perpecahan di bangsa ini. Ya, itu yang kita harapkan, siapapun presidennya, bangsa ini tetap bersatu. Namun jika saat pemilihan, tolong kita saling menghargai hak konstitusi, hak pendapat, hak berdemokrasi, hak dalam memilih. Ya. Menentukan pilihan itu hak yang harus dihormati dan dihargai. Maka dalam hal ini, apabila pemerintah ikut melindungi pemilu ke depan, insya Allah semua akan baik.
bukan melindungi, itu udah tugas pemerintah. Tugas pemerintah itu harus mensukseskan pemilihan ini, harus sukses, tidak boleh tidak sukses, harus sukses, dan dia ada di tengah-tengah sebagai wasit yang jujur, baru bisa menghasilkan yang jujur. Tapi kalau wasitnya tidak jujur, ya bagaimana menghasilkan orang-orang yang jujur? Ya. Poinnya cuma itu aja. Cuman ini bah, kalau kita bicara soal jujur bah, kejujuran, kebenaran, jika qadarullahnya Allah memberikan ujian kepada kita yang nggak jujur, yang nggak benar, juga jadi presiden, mau gimana bah? Kan itu yang saya bilang tadi, bagaimana kita mengharapkan ridho dan disitulah tadi dari Allah gitu. Makanya Allah itu memberikan ujian dan cobaan ujian dan cobaan itu dengan pemimpin yang seperti apabila umatnya itu tidak bersyukur, tidak tidak berbuat baik pada sesama, akan muncul pemimpin yang buruk. Muncul pemimpin buruk itu cobaan dari Allah. Yang mudah-mudahan itu tidak terjadi. Semua kita pasrahkan bah. Saya ketika sedihnya saya ketika Prabowo tidak menang. Tapi ketika saya tahu dengan ketentuan Allah, jika menurut kita baik, menurut Allah tidak baik, mau jadi apa? Kalau menurut Allah baik, kita menurut Allah yang baik itu, bahwa yang baik menurut kita itu tidak baik, ya seperti apa? Inilah jadinya bah, harus kita terima. Kita harus tahu bah, bagaimana manisnya makanan itu kalau kita sudah pernah merasakan pahit. Kita pernah tahu bagaimana senangnya hidup ini karena kita hidup dari orang yang sakit. Jadi sakit, kapan kita senangnya bah? Jadi kalau kita hanya senang saja, tidak pernah merasakan sakit, itu bukanlah hidup. Nah, makanya hari ini kita minta menghimbau kepada semua elemen, ayo seperti imbauan dari Has Channel tadi, bahwa duduk sama, semua dinilai agar ada hak yang sama. Semua ada kekurangan. 3 kabarnya ini, 3 calon, semua tidak sempurna. Jangan cari-cari kesalahan. Ayo, pilihan ada di tangan rakyat. Yang penting, ketiga-tiganya jalankan saja bersama. Jangan main cekal, jangan black campaign, udah selesai. Kita belajar dewasa untuk demokrasi, bah. Ini kita udah merdeka 70 lebih, hampir 80 tahun. Tapi kita masih berpikir bahwa kita masih dijajah. Kita sudah dewasa tapi pikiran kita masih anak-anak. Karena mau diobok-obok, mau diprovokasi, mau dicuci otak oleh pemain-pemain dalang tadi. Oke, kita lanjut dengan pemain-pemain dalang di episode berikutnya. Semakin menarik bicara dengan Bu Eli Dawati ini sebagai tokoh Indonesia Timur, insya Allah. Indonesia Tengah. Oh, tengah ya. Insya Allah bincang-bincang atau bisik-bisik politik ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.